Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih pada Ketua Panitia Pak Ahmad Muzakir yang telah berikan kesempatan pada Diklat Pendidikan kali ini di ATL. Terima kasih pada moderator Pak Ahmad Rizky Sanjani. Ini sudah membacakan kurikulum vitae setelah memberikan waktu pada saya untuk bersama-sama Bapak Ibu nanti belajar bersama tentang implementasi profil pelajar Pancasila. Tak lupa pada pemateri kedua nanti ada Bapak Dr. Awang Darmawan Putra dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Pak ya. Ya, betul Pak, betul ya. Ya, nanti kita berdua bisa memberikan eh, materi atau konsep-konsep yang kita bisa bahas bersama serta memberikan pencerahan bagi khususnya di dunia pendidikan kita di Indonesia. Betul. Serta Bapak Ibu peserta Diklat Pendidikan Nasional yang ada di virtual Zoom ini, yang berada pada Zoom meeting ini. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan, kelancaran, dan kesejahteraan dalam dunia pendidikan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan manajemen mutu lulusan berbasis implementasi profil pelajar Pancasila. Jadi Mas Moderator masih membacakan tema yang lama, karena tema yang lama sudah disampaikan Pak Prof di hari pertama. Jadi saya sampaikan untuk manajemen mutu lulusannya. Baik Bapak Ibu, di hari ketiga ini kita akan melangsungkan kembali Diklat Pendidikan Nasional dengan tema implementasi profil pelajar Pancasila dalam pendidikan. Saya pribadi mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan bersifat menggurui atau bersifat ini sudah menjadi konsep yang baku, tidak, karena ini saya berani untuk memberikan pemaparan tentang konsep-konsep profil pelajar Pancasila dalam perspektif manajemen, khususnya di peningkatan manajemen mutu lulusan. Bapak Ibu saya yakin berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ada dari mungkin dari profesi, pakar pendidikan, para dosen, kepala sekolah, pengawas, para fasilitator di platform Merdeka Belajar ataupun para guru-guru yang sedang mengimplementasikan profil pelajar Pancasila pada tahun ini, serta ada juga mungkin adik-adik mahasiswa. Ini juga latar belakangnya seluruh Indonesia, baik Indonesia Barat, Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Semoga hari ini diberikan kelancaran. Baik Bapak Ibu, kita ke slide yang kedua tentang peta konsep, apa yang akan kita pelajari pada materi Diklat Pendidikan di hari ketiga ini. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum. Sebelum membahas tentang profil pelajar Pancasila, karena di dalam kurikulum ini terdapat muatan-muatan termasuk dan di dalamnya adalah pendidikan karakter. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Sebenarnya dari awal ini sudah disampaikan pada pemateri-pemateri sebelumnya tentang profil pelajar Pancasila. Ini karena kita akan bahas kembali dengan perspektif manajemennya. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang konsep manajemen mutu lulusan, ada tentang pengertian manajemen, pengertian mutu lulusan, serta komponen-komponen dari mutu lulusan yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, hasil konsep dari pairing antara profil manajemen Pancasila dengan manajemen mutu lulusan adalah konsep implementasi di sekolah yang meliputi rancangan strategis berupa budaya 4CS nanti yang sudah saya kaji dan akan saya sampaikan pada Diklat Pendidikan hari ini. Berlanjut Bapak Ibu di slide yang selanjutnya.
Bapak Ibu, dalam pengembangan kurikulum pendidikan abad 21 itu dimulai dari tahun 2000 ke abad 21. Sebenarnya kurikulum di sebelum abad 21 sudah berkembang dan banyak sekali juga mengalami perubahan. Namun saya fokus pada pengembangan kurikulum pendidikan pada abad 21. Ini dengan timeline yang pertama pada tahun 2000 sebenarnya sudah dirumuskan kurikulum berbasis kompetensi. Tetapi hal ini menjadi rumusan dan belum dirilis. Sebelum dirilisnya kurikulum berbasis kompetensi, ini pada tahun 2003, pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang sering kita sebut sebagai Undang-Undang SPN atau USPN. Ini di dalamnya ini semua termuat tentang sistem pendidikan nasional, mulai dari pengertian pendidikan, pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, jenjang pendidikan, dan sebagainya. Namun kita akan fokus pada muatan-muatan tentang pengertian pendidikan, tujuan pendidikan nasional, dan standar nasional pendidikan. Ini undang-undang ini disahkan pada tanggal 8 Juli 2003. Hal inilah dari sini kita akan ada pedoman dalam pengembangan kurikulum di abad 21 mengacu pada Undang-Undang tahun 2003 ini. Di dalam OSPN ini telah disampaikan bahwa pengertian pendidikan adalah usaha secara sadar. Maka kita sebagai organisasi di pendidikan, pelaku di organisasi pendidikan ini, kita harus sadar bahwa pendidikan itu penting. Memuat tujuan pendidikan nasional yang memuat 9 indikator makro dan standar nasional pendidikan mulai dari standar isi, standar proses, sampai dengan standar penilaian. Inilah yang menjadi pedoman-pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Dan pada tahun 2004 ini dirilis kurikulum berbasis kompetensi. KBK ini merubah pendekatan pembelajaran dari yang sebelumnya pembelajaran berbasis pada materi atau konteks based learning, ini menjadi kompetensi based learning atau pembelajaran dengan pendekatan kompetensi, yaitu hasilnya yang dinilai. Penilaian ini bukan hanya pada aspek pengetahuan saja atau aspek kognitif, melainkan ini sudah muncul aspek keterampilan di psikomotor serta aspek sikap atau afektifnya. Mulai dari kompetensi standar minimal, proses pengamalan dan keberagaman individu, serta evaluasi hasil dan proses, ini sudah termuat dalam kurikulum berbasis kompetensi. Namun, pada praktiknya, kurikulum ini tidak pernah disahkan, meskipun sempat diimplementasikan secara terbatas. Nah, pada tahun 2006, pemerintah ini meluncurkan kurikulum baru pengganti KBK, yaitu KTSP. Nah, di kurikulum 2006, KTSP ini sudah diakui dan disahkan pemerintah sebagai revisi dari KBK tahun 2004. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya ini adalah terlihat pada KTSP ini yang bersifat desentralistik, yang dulunya adalah sentralistik, ini dikelola oleh pemerintah pusat. Pada KTSP ini sudah desentralistik atau sudah diserahkan kepada daerah ataupun lembaga pendidikan, satuan pendidikan yang mengelola pendidikannya. Nah, ini mengacu kepada Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Dari sini pengembangan sudah mulai menunjukkan bahwa sudah ada standar kompetensi lulusan yang dilihat pada karakteristik KTSP. Kemudian pada tahun ajaran 2013-2014 ini pemerintah juga melaunchingkan K13
yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. K13 ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang dimana dalam keempat ini difokuskan kepada kompetensi inti atau KI. KI-nya ada 4, kayak tentang spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta kompetensi dasar yang bisa dikembangkan oleh guru. Di K13 ini mengalami revisi hingga tahun 2018, bahkan 2019 masih mengalami beberapa pengembangan seperti ada penguatan pendidikan karakter atau PPK-nya, literasi, HOTS, High Order Thinking Skill-nya, dan kompetensi 4C-nya. Kemudian pada tahun 2020 ini pemerintah juga mengenalkan program Merdeka Belajar dengan profil pelajar Pancasila sebagai opsi pemulihan pembelajaran. Tentunya hal ini juga melihat nilai-nilai yang akan dicapai oleh siswa kita pada masa pandemik. Sampai saat ini pengembangan juga masih dilakukan, artinya pengembangan kurikulum Merdeka ini masih dilakukan dengan istilah sekarang ada namanya kurikulum prototype yang selanjutnya nanti akan disebut atau disahkan sebagai kurikulum Merdeka. Konsep utama dari kurikulum yang terbaru ini adalah agar siswa kita ini dapat mendalami minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuan dan passion masing-masing. Slide selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, ini kita akan membahas tentang muatan-muatan karakter dan kompetensi yang tergantung pada kurikulum-kurikulum. Pada KTSP 2006 ini sudah ada nilai-nilai pendidikan karakter atau pendikar, dan kompetensinya yang dilihat adalah kognitif, psikomotor, dan afektif. Pendidikan karakter ada 5, religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Kemudian kita lihat pada muatan karakter dan kompetensi pada kurikulum 2013. Ini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti 1 ini memuat tentang sikap spiritual. Kompetensi 2 memuat tentang sikap sosial. Kompetensi 3 memuat tentang konsep-konsep pengetahuan. Dan KI yang keempat memuat tentang keterampilan. Kita lihat pada perkembangan kurikulum pada tahun 2020 dengan program Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila atau PPP-nya. Ini ada 6 dimensi dalam profil pendidikan Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, yang terbaru Bapak Ibu, apabila sudah mengikuti perkembangannya, ini ada kurikulum prototype yang bukan hanya mengandalkan hard skill, tetapi mengutamakan adalah soft skill-nya dan karakternya. Ini anak bisa melaksanakan problem solving, project learning, bisa berkolaborasi, dan pengamalan profil pelajar Pancasila. Dari berbagai muatan karakter dan kompetensi dalam kurikulum yang dikembangkan, baik dari KTSP 2006, kurikulum 2013, bahkan sekarang kurikulum Merdeka, ini semuanya mengacu pada induknya yaitu USPN-nya. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini terdapat 9 indikator makro dalam karakter dan kompetensi yang akan dicapai. Apa saja Bapak Ibu? Ini semuanya tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu beriman, bertakwa, berilmu, bertanggung jawab, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis. Apabila kita buat irisan dari masing-masing muatan karakter pada KTSP, kompetensi inti dalam kurikulum 2013, dalam profil pendidikan Pancasila,
Ini semuanya merupakan pengembangan-pengembangan yang lebih spesifik. Contoh misalkan 2013 dengan kurikulum Merdeka dengan profil pendidikan Pancasila. Ini juga akan memuat tentang dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini kompetensi inti yang kedua pada KI, ini ada sikap sosial, mulai dari bertanggung jawab, bisa bekerja sama. Ini kalau kita matchingkan dengan profil pendidikan Pancasila, ini juga ada dalam berkebinekaan global, gotong royong, bersikap mandiri. Nah, untuk pengetahuan ini bisa dan kita matchingkan dengan siswa benaral kritis pada profil pendidikan Pancasila, dan pada KI keempat yaitu keterampilan, ini bisa memupuk dimensi kreatif pada profil pendidikan Pancasila. Tentunya ini semuanya berkaitan dan berkesinambungan serta pengembangannya akan lebih spesifik lagi. Berlanjut di slide selanjutnya. Nah, kita sudah mulai ke profil pelajar Pancasila dalam pendidikan. Dimulai dari tahun 2020 dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Ristek Diktinya, visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, ini sudah muncul di sini, divisi adalah pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia yang dimaksud adalah pelajar Indonesia itu yang merupakan pelajar yang belajarnya itu sepanjang hayat atau long life. Panjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat kembali Bapak Ibu, nilai-nilai Pancasila itu sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Agus Salim pada hari pertama diklat. Ini Pancasila itu idealnya adalah luar biasa, tetapi pengamalannya masih biasa-biasa saja. Inilah yang perlu kita bangun, perlu kita gali kembali potensi-potensi nilai-nilai Pancasila yang sudah ideal. Nah, ini bagaimana biar bisa mewujudkan Indonesia maju. Nah, sebelum ke profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, kita ke lambang dari Pancasila. Ini ada menunjukkan sila, ada 5 sila yang tergantung pada Pancasila. Nah, sebelum berlanjut kepada profil pelajar Pancasila, kita sedikit membahas tentang filosofi dari lambang Pancasila. Di lambang Pancasila ini, perisai itu ada 2, Bapak Ibu. Ada perisai dalam, itu yang memuat bintang, dan perisai luar. Maka dari filosofi lambang Pancasila ini akan ada 2 benteng pelindung atau perisai yang dapat melindungi diri kita dari bahaya-bahaya yang bukan nilai-nilai Pancasila, yaitu berasal dari dalam diri, serta dari luar diri, atau dari perisai di dalam negeri, atau ini ada kendala-kendala yang di luar negeri. Sehingga 2 perisai inilah yang harus kita jalankan dalam pengamalan profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana implementasi itu berasal dari dalam diri, bisa menangkal dari dalam diri, dan bisa menangkal dari luar. Nah, budaya-budaya asing yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Filosofi yang pertama untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, ini dilambangkan dengan bintang, itu warnanya adalah kuning. Itu sebenarnya bintang itu adalah menunjukkan cahaya. Warna dasarnya adalah hitam, kemudian muncul bintang yang kuning atau cahaya. Jadi cahaya ini muncul dari kegelapan. Pancasila ini sifatnya bisa menerangi dari kegelapan, mengangkat derajat dari keterpurukan.
mengangkat derajat bangsa Indonesia untuk mewujudkan SDM unggul yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Artinya berasal dari kegelapan. Yang kedua, untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ini dilambangkan dengan rantai. Apabila kita lihat Bapak Ibu, rantai ini ada dua, ada rantai bulat dan ada rantai kotak. Artinya ini kita simbolkan dengan bulat itu adalah perempuan, yang kotak adalah laki-laki, dan itu membentuk rantai kemanusiaan. Yang artinya dengan manusia ini berantai, ini terjadi rantai-rantai kemanusiaan yang nantinya akan menjunjung hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga ini adalah pohon beringin dengan latar belakang putih. Ini sebenarnya pada beberapa artikel ini disampaikan bahwa bukan sama persis dengan pohon beringin, tapi secara di Jawa atau di Yogyakarta itu ada namanya pohon astana. Pohon astana ini pemerintah waktu itu untuk menetapkan kebijakan, pemerintah perlu memikirkan di bawah pohon ini. Artinya pohon ini mengayomi, memberikan ini bersatu padu untuk bermusyawarah di sini, menentukan persatuan-persatuan di bawah pohon ini, bersatu manunggaling Gustina di sini. Sila yang keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala hewan, kepala banteng. Kalau di Indonesia ini hewannya ada kerbau. Nah, hewan ini hewan yang sering berkumpul, untuk selain untuk berkumpul juga untuk membantu manusia dalam, karena Indonesia adalah negara agraris, untuk dijadikan alat bantu manusia dalam bercocok tanam, mengolah tanah dan sebagainya. Dengan hewan sering berkumpul ini, mereka menunjukkan bahwa di sini ada hal sering bermusyawarah. Dan simbol yang kelima adalah padi dan kapas yang melambangkan kesejahteraan tentang pangan dan papan. Dari filosofi ini kita akan bawa kepada profil pelajar Pancasila yang ada dalam kurikulum Merdeka atau program Merdeka Belajar. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, cara lebih khusus, kemarin profil pelajar Pancasila sudah dijelaskan oleh Dr. Helmia dari Bengkulu. Nah, ini Bapak Ibu sudah banyak mengetahui tentang profil-profil pelajar Pancasila. Slide berikutnya. Bapak Ibu, inilah elemen-elemen kunci dalam profil pelajar Pancasila. Profil yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini ada 5 elemen: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Ini ada 4 elemen: mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan berinteraksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan, berkeadilan sosial. Dimensi yang ketiga ini bergotong royong. Ada 3 elemen: pertama kolaborasi, kedua kepedulian, dan ketiga berbagi. Dimensi yang keempat mandiri. Ada 2 elemen: pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Dimensi yang kelima, bernalar kritis. Ini tentang
proses memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Elemen yang kedua menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan elemen yang ketiga merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Dan ini dimensi yang terakhir, kreatif, ada 3 elemen. Pertama menghasilkan gagasan yang orisinal, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan elemen yang ketiga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ini juga sudah dibahas oleh Dr. Helmia, dan Bapak Ibu bisa pahami lebih lanjut di panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari profil-profil pelajar Pancasila inilah bagaimana kita dapat mewujudkan visi pendidikan Indonesia untuk membentuk cita-cita, yaitu mewujudkan SDM yang unggul. SDM yang unggul ini yang bersifatnya adalah memiliki kecerdasan dan berkarakter. Artinya, selain memiliki kompetensi yang mumpuni dalam berbagai hal atau pada bidangnya masing-masing, anak ini juga berkarakter. Karakter di sinilah yang membawa tentang kemaslahatan kebersamaan untuk mewujudkan semua cita-cita luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai sila-sila Pancasila. Dia yang berketuhanan yang Maha Esa, dia yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, dia yang memiliki persatuan Indonesia, dia yang bisa melaksanakan kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kita harapkan bagi anak-anak kita nantinya, lulusan-lulusan baik dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun di perguruan tinggi ini, dengan dibekali profil pelajar Pancasila. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu tentang diagram implementasi profil pelajar Pancasila. Dalam penerapan profil pelajar Pancasila, kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila adalah sebuah karakter yang perlu dibangun dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri sendiri individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun kegiatan ekstrakurikuler. Dari paparan ini, kita nanti bisa lihat Bapak Ibu, pengamalan dari profil pelajar Pancasila ini, kalau dalam sistem manajemen pendidikan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, apakah dia masih pada taraf learning, apakah dia masih pada taraf schooling, atau dia sudah pada taraf educational. Pada taraf learning itu hanya berguna bagi dirinya sendiri. Kalau ada untungnya bagi diri sendiri, maka dia lakukan itu. Ini berarti masih pada taraf learning. Yang kedua, dia sudah bisa ke taraf schooling. Dia sudah lingkupnya sudah jauh, sudah meliputi lingkungannya, lingkungan sekitar. Oh, ini saya paham di lingkungan sekitar seperti ini. Nah, walaupun itu masih ada intervensi dari orang lain, misalkan dari guru, kepala sekolah, petugas kebersihan, dan lain sebagainya, tetapi mereka dapat melakukan itu. Nah, harapan kita dengan pengamalan dari profil pelajar Pancasila ini sudah pada taraf edukasional, yaitu taraf di mana pemikiran mereka, hati mereka, gerakan tangan mereka atau perbuatan mereka ini sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila dimanapun berada. Sudah pada taraf edukasional, sudah taraf global. Jadi bukan hanya pada diri sendiri, bukan hanya pada lingkungan di rumah, bukan lingkungan di sekolah, tetapi dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, atau kapanpun dia berbuat, itu sudah melaksanakan pengamalan pelajar Pancasila. Nah, inilah yang nantinya menjadi harapan besar dibangun dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada sekolah, bukan hanya pada
kelas-kelas atau pada proses pembelajaran saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang tua, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar, orang-orang sekitar, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama kawannya, bagaimana dia berinteraksi dengan guru, dan semua orang-orang yang dia temui ini sudah berkarakter, dia sudah menunjukkan karakter profil pendidikan Pancasila. Ini ada 4 kesatuan dari implementasi profil pelajar Pancasila. Yang pertama di kegiatan intrakurikuler. Ini ada muatan pelajaran, kegiatan atau proses pembelajaran. Ini terjadi di kelas atau ketika berinteraksi dengan guru di sekolah atau ada penugasan, ini adalah kegiatan intrakurikuler. Ini dimensi apa saja? Yaitu ada dimensi mandiri, ada dimensi berpikir kritis, dan dimensi kreatif. Ini yang bisa dijalankan kita pada kegiatan intrakurikuler yang terjadi di dalam jam pembelajaran berada di sekolah. Yang kedua, bisa dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler. Ini memuat dimensi berkebinekaan global, terus dimensi gotong royong, dan dimensi kreatif. Nah, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini akan menjadi sarana bagi anak didik kita, mereka dalam berorganisasi, dalam mengembangkan minat mereka, mengembangkan bakat, mengembangkan potensi, bahkan untuk berprestasi di bidang non-akademiknya atau kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, yang ketiga, ini tentang proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstualnya dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan sekolah. Sudah pada interaksi, bagaimana dia bertemu atau dia menjalin hubungan atau dia berkomunikasi atau dia berbuat terhadap orang lain. Ini ada pada dimensi mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkebinaan global. Ini adalah menunjukkan bahwa kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat membutuhkan itu ketika berinteraksi. Dan yang secara lingkup global, semua dalam profil pelajar Pancasila ini akan terangkum dalam implementasi budaya sekolah. Nah, inilah tugas manajerial, baik dari pengawas, dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ini semuanya membawa budaya sekolahnya, iklim sekolahnya, kebijakan-kebijakannya, ini semuanya mencakup pada pengamalan atau penerapan implementasi profil pelajar Pancasila memuat 6 dimensi profil. Bagaimana caranya kita menjalankan atau mengorganisasi bagaimana budaya sekolah itu bisa berjalan? Ini berbeda, hanya saja ini lebih spesifik, lebih mengembangkan, dan harapan-harapan kita dengan adanya profil pelajar Pancasila ini, kita selalu mengamalkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai ideal bangsa Indonesia yang tercantum pada Pancasila. Inilah dari budaya sekolah inilah nanti akan tercipta, akan terlihat bagaimana norma itu berlangsung di dalam sekolah, bagaimana siswa berinteraksi dengan guru, bagaimana guru berinteraksi dengan siswa, bagaimana kepala sekolah berinteraksi dengan guru, bagaimana lingkup kegiatan intrakurikulernya, bagaimana kegiatan ekstrakurikulernya, bagaimana kegiatan keagamaannya atau kegiatan organisasinya. Ini semuanya akan tercakup dalam budaya sekolah. Termasuk seperti ini Bapak Ibu. Misalkan anak itu melanggar peraturan sekolah, misalkan tentang tidak disiplin. Nah ini, dengan tidak disiplin, anak ini berarti kita pahamkan di profil Pancasila, kita koneksikan dengan profil pelajar Pancasila. Maka
guru yang menangani, baik itu wali kelas maupun guru bimbingan konseling yang menangani tentang permasalahan ini, nanti sudah membahas tentang problem solving-nya, bahwa dia belum menunjukkan profil pelajar Pancasila. Dengan dia terlambat, dengan dia tidak berseragam, dengan dia tidak disiplin, itu mereka tidak bisa mandiri. Mandiri ini adalah bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab terhadap diri mereka, baik itu pada proses maupun hasilnya. Jadi ketika penanganan ini harus dijelaskan, oh ini kamu belum menunjukkan profil pelajar Pancasilanya. Ini mandiri, kemandiriannya masih kurang. Nanti anak akan berbenah, dan ketika penanganan anak seperti ini, maka anak akan tahu, oh iya, ini profil pelajar Pancasila dimensinya adalah dimensi mandiri. Ketika ada program sholat berjamaah, atau ada doa, atau ada tadarus Al-Quran, atau ada kegiatan yang sifatnya membantu dalam bidang keagamaan, baik sesamanya maupun antar umat beragama, ini mereka dijelaskan, oh bahwa program ini termasuk dalam penerapan profil pelajar Pancasila, dimensi pada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter mulia. Dengan adanya seperti ini, semuanya kurikulum yang di dalam ini, termasuk di dalam budaya sekolah, siswa itu dari masuk gerbang sampai dengan mereka ada di dalam sekolah, ini mereka sudah hidup dalam profil pelajar Pancasila. Baik itu penanganan permasalahan, baik itu di kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, ini semuanya dipahamkan dengan 6 dimensi yang akan kita capai, yang akan kita wujudkan dengan adanya kurikulum Merdeka ini. Next, slide selanjutnya. Setelah kita membahas tentang pengembangan kurikulum dan profil pelajar Pancasila, kita membahas tentang manajemen mutu lulusan. Bapak Ibu, berkaitan dengan manajemen ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Prof tentang manajemen kelas. Jadi manajemen saya ambil dalam posisi yang lain, manajemen ini bisa memberikan tekanan pada efektivitas, efisiensi, dan rutinitas. Artinya seberapa efektif, bagaimana efisiensinya dalam rutinitas atau aktivitas-aktivitas yang dikerjakan. Misalkan di kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Bagaimana biar efektif dan efisien. Sehingga fokus manajemen yang sekarang adalah bagaimana strateginya, bagaimana kepemimpinannya, dan perkembangan teknologi. Ini semuanya jika kita terapkan dengan pola manajemen ini, maka strategi kepemimpinan dan perkembangan teknologi ini bagaimana bisa efektif dan efisien untuk mencapai 9 indikator makro pendidikan. Mulai dari beriman, bertakwa, sampai dengan bersikap demokratis. Ini juga semuanya termuat dalam profil pendidikan Pancasila. Yang kedua, mutu lulusan. Mutu lulusan itu dirumuskan dalam bentuk kepentingan. Yang pertama ada sinergi dengan rumusan tujuan. Kepentingan pimpinan sekolah atau satuan pendidikan, eksekutif, pendukung, dan petugas sekolah. Artinya bagaimana kepentingan-kepentingan ini dibentuk baik dari tujuan pendidikan, secara nasional, secara daerah, maupun secara satuan pendidikan. Kemudian bagaimana satuan pendidikan itu akan menciptakan sumber daya dari lulusannya. Yang kedua, sinergi dengan kepentingan rumusan pelanggan sekolah. Pelanggan sekolah ini atau mitra, bisa mitra dengan tempat kerja, atau mitra dengan pendidikan yang lebih tinggi, bisa mitra dengan instansi pemerintah yang lain. Nah, ini adalah tentang mutu lulusan. Yang pada core bisnisnya, inti dari mutu lulusan ini dapat membentuk SDM unggul yang cerdas, berkarakter. Ini juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya,
Bapak Ibu, ini ada siklus manajemen mutu lulusan. Ini untuk siklus manajemennya saya ambil dari George S. Terry. Ini ada 4 siklus yang biasa kita sebut dengan POAC. Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Jadi bagaimana kita memplanning, bagaimana kita membuat rencana strategis, program kerja, dan juknis ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Tentunya ini berlaku untuk hal yang akan kita tuju, yaitu pada mutu lulusan. Bagaimana rencana kita untuk membentuk mutu lulusan itu. Output dan outcome-nya itu akan seperti apa. Program kerja untuk meningkatkan mutu lulusan seperti apa. Juknis-juknisnya seperti apa. Setelah ini semuanya terencana, maka kita bisa mengorganizing. Organizing ini tentang kita pembagian peran, tugas dan fungsi dari masing-masing personalia. Kepala sekolah, pengawas, guru, tenaga kependidikan, dan mitra-mitra yang lain. Ini kita berikan peran, tugas, dan fungsi agar bisa mensukseskan rencana yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, actuating pelaksanaan, aktualisasinya, atau doing-nya, melaksanakan, menerapkan, mengimplementasikan. Bagaimana pelaksanaan ini sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, atau sesuai dengan program kerja yang dicanangkan, atau sesuai dengan SOP, juknis yang dibuat. Baru yang keempat, kita bisa melaksanakan controlling, yaitu pengawasan, penilaian atau asesmen, evaluasi setelah pelaporan. Dalam controlling ini akan kita kembalikan lagi kepada planning untuk mencapai timbal balik dan tindak lanjut. Jadi timbal baliknya apa outcome yang sudah dicapai, apa yang belum tercapai, apa kita berikan tindak lanjut, nanti kita rencanakan lagi yang lebih baik lagi, kita organizing lagi, kita acting lagi, kita controlling lagi. Ini semuanya menjadi circle, menjadi siklus yang semuanya dari POAC ini kita secara terus-menerus, maka kita akan mendapatkan hasil-hasil yang terbaik dari program-program yang sebelumnya telah kita laksanakan. Slide selanjutnya. Bapak Ibu, intervensi manajemen mutu lulusan ini berdasarkan pada beberapa yang harus kita tingkatkan, yang harus kita ketahui secara bersama bagaimana intervensi manajemen mutu lulusan. Yang pertama, menguatkan jejaring tripusat pendidikan. Nah, ini tripusat pendidikan kemarin sudah dijelaskan oleh pemateri yang kedua, hari kedua kita, tentang tripusat pendidikan. Itu ada sekolah, ada keluarga, dan ada masyarakat. Yang kedua, sekolah saat ini adalah menjadi sentral, menjadi pusat pembelajaran. Jadi lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar ini dijadikan sumber-sumber belajar. Ekosistem yang ada di lingkungan sekitar, masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, terus kewirausahaan yang ada di lingkungan sekitar, gaya hidup yang ada di lingkungan sekitar, ini kita jadikan sumber-sumber belajar dan sekolah menjadi sentral pusatnya. Yang ketiga, tentang individualisasi anak. Bagaimana pribadi anak ini bisa muncul potensinya, sehingga guru itu perlu membantu individu dalam mengaktualisasikan minat dan bakatnya. Nah, ini ada tugas khusus bagi guru nantinya. Guru ini perlu membantu. Ketika membantu, guru itu harus tahu kemampuan atau potensi anak itu di mana. Minat, bakatnya seperti apa, nanti bisa dikembangkan. Tentunya ini melalui analisis pada masing-masing minat dan bakatnya. Yang keempat, dan ini menjadi hal yang paling besar, adalah peran guru masa kini. Karena guru adalah ujung tombak dalam pendidikan. Guru ini memegang peranan penting dalam dunia pendidikan.
Peran guru dalam masa kini adalah sebagai tutor, resource linker, sebagai facilitator, sebagai gatekeeper, sebagai katalis. Sebagai tutor ini, guru bisa menjelaskan, bisa membuat sebuah proyek-proyek, sebuah penugasan yang di sana ada hasil-hasil karyanya. Menjadi sumber untuk menjebaki anak ke dunia luar atau resource linker. Bagaimana guru ini bekerja sama dengan guru yang lain, bagaimana guru ini bekerja sama dengan dunia industri yang ada di lingkungan sekitar, dengan masyarakat sekitar. Guru juga menjadi fasilitator. Bagaimana guru ini menjadi pelayan atau fasilitasi atau mensukseskan, mendorong, mengarahkan, membimbing anak agar tercapai tujuan-tujuan pendidikan nasional. Yang berikutnya adalah menjadi gatekeeper, menjadi gerbang dan menjaga. Artinya ketika anak memang ada hal yang tidak sesuai, maka diarahkan. Perkembangan, tumbuh kembangnya ini diarahkan agar anak ini bisa menjadi normal dan nanti mendapatkan masa depan yang pasti. Ada tentang penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka guru menjadi gatekeeper-nya. Dan yang paling sekarang ini urgent adalah guru menjadi katalis. Katalis ini adalah pemercepat atau yang bisa mempercepat. Nah ini ibarat kalau pisang itu pingin matang, nah ini kita kasih katalis, kita karbit. Nah, tetapi jangan seperti karbitan yang tidak matang. Artinya katalis ini untuk mempercepat bagaimana program-program pemerintah yang sudah ideal ini bisa diterapkan dari hulu ke hilir, seakar-akarnya, baik itu di daerah terpencil maupun di daerah-daerah kota atau di daerah-daerah desa. Ini semua program-program yang sudah ideal, program-program yang sudah dicanangkan dengan begitu besarnya dana, ini bisa dipercepat dan hasilnya maksimal. Nah, ini yang kita harapkan. Guru bisa menjadi katalisator. Jadi pemercepat, agen pemercepat. Dan yang kelima, peran kepala sekolah tentang kepemimpinannya ini sebagai leader, manager, inovator, motivator, dan kolaborator. Leader ini bukan hanya sebatas rutinitas, tetapi leader ini yang bisa menciptakan loncatan-loncatan sehingga sekolahnya ini yang dipimpin ini bisa berkembang lebih baik, bahkan jauh lebih baik 3 kali lipatnya. Nah ini bagaimana? Ini menciptakan leader. Nah manajer ini tentang rutinitas, bagaimana rutinitas dia cek tentang wakil kepala sekolahnya, dia cek guru-gurunya. Ini bisa bekerja secara rutinitas, ini adalah manajer. Inovator menciptakan ide-ide baru. Motivator untuk memotivasi dan kolaborator bisa berkolaborasi. Nah, yang keenam tentang sistem penilaian. Penilaian seharusnya sudah dilakukan secara otentik. Bukan hanya berdasarkan pada pengetahuan, tetapi pada keterampilan, sikap, baik itu sikap sosial maupun sikap spiritualnya. Dan melalui pengamatan karakter kepribadian anak secara holistik. Secara berkesinambungan, secara terpadu, secara terus-menerus, dilihat perkembangannya. Nah, ini adalah pengamatan karakter, kepribadian anak, diarahkan. Nah, di dalam penilaian ini, Bapak Ibu, ini hal yang penting juga. Kenapa? Karena sekarang ini degradasi moral atau dekadensi mental anak ini sudah merajalela akibat adanya banyak sekali budaya-budaya yang sudah ada di dunia media sosial atau di entertainment ini dibawa di dalam lingkup pendidikan yang tidak sesuai. Inilah yang perlu kita perhatikan, bagaimana pengamatan karakter atau kepribadian anak, sehingga nanti mutu lulusan kita selain mereka cerdas, selain mereka pintar, berilmu, tetapi adabnya dijunjung tinggi.
Nah, ini banyak sekali pendidikan-pendidikan tentang karakter adab ini melalui profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, tentang penguatan pendidikan karakternya. Bagaimana karakter-karakter atau sikap dia, bagaimana interaksi atau sikap dia terhadap Tuhannya, bagaimana sikap dia terhadap dirinya sendiri, bagaimana sikap dia terhadap sesama kawan, terhadap guru, terhadap kepala sekolah, terhadap lingkungan sekitar, terhadap masyarakat, dan sikap terhadap alam sekitar. Alam sekitar, menjaga ekosistem yang ada di alam sekitar, menjaga naturalnya, alaminya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam. Ini adalah bentuk-bentuk intervensi dari manajemen mutu lulusan, sehingga nanti kita akan terbentuk mutu lulusan yang benar-benar kita harapkan menjadi generasi Indonesia yang maju. Slide selanjutnya. Bapak Ibu, sesuai dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan pada tahun 2020, ini instrumen terbaru juga. Ini komponen mutu lulusan ini terbagi menjadi 3 sub bagian. Ada bagian pengembangan karakter siswa, ada subbagian tentang kompetensi siswa, dan ada subbagian kepuasan pemangku kepentingan. Apabila kita melaksanakan proyek penguatan profil pendidikan Pancasila sesuai dengan pedoman yang ada, juknis yang ada, maka dari kompetensi lulusan ini kita sudah mendapatkan keuntungan yang banyak dari penerapan profil pendidikan Pancasila. Dengan adanya laporan, dengan adanya tindak lanjut, dengan adanya umpan balik dari profil pendidikan Pancasila yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, mulai dari 6 dimensi itu, ini akan berdampak pada komponen sebagai butir-butir akreditasi di satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola atau yang Bapak Ibu mengajar. Ketika ada pelaporan tentang pengembangan karakter siswa, ini bukan hanya secara lisan, tetapi Bapak Ibu upayakan ada pelaporan, dibukukan atau secara tertulis. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, adanya permasalahan tentang anak yang tidak disiplin. Nah, ini berarti mereka ada tidak menunjukkan dimensi mandiri, atau ada anak yang tidak menjalankan kegiatan keagamaan di sekolahnya. Ini berarti anak tidak melaksanakan profil tentang iman, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dari hal-hal inilah kita nanti mengambil keuntungan untuk dijadikan berkas laporan atau instrumen yang nantinya bisa digunakan untuk penilaian akreditasi. Nah, ini bisa untuk meningkatkan komponen pada mutu lulusan. Nah, ini pengembangan karakter siswa ini berkaitan dengan sikap-sikapnya, tentang religius, karakter bertanggung jawab, disiplin. Kompetensi siswa ini tentang bisa berpikir kritis, bernalar, kreatif, kolaboratif. Nah, ini tentang kompetensi-kompetensi siswa. Kepuasan pemangku kepentingan ini bisa dilakukan dengan survei-survei dari stakeholder atau kemitraan yang sudah kita kerjasama, bagaimana tentang lulusan-lulusan yang telah diserap atau pada jenjang yang lebih tinggi ini, seperti apa kemampuan-kemampuan mereka, apakah sesuai dengan karakter-karakter atau kompetensinya bagus. Nah, ini juga kita perlu mengetahui dengan cara survei dari kepuasan pemangku kepentingan atau mitra. Baik, slide selanjutnya. Tentang, nah inilah hasil konsep dari matching antara manajemen mutu lulusan berbasis implementasi profil pelajar Pancasila. Di dalam manajemen mutu lulusan ada komponen-komponen
Ada komponen kompetensi lulusan memuat tentang sikap, pengetahuan, keterampilan. Di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang diturunkan dalam elemen-elemennya. Dari kedua ini kita pairing, ini konsep manajemen mutu lulusan yang berbasis implementasi profil pendidikan Pancasila adalah kita melaksanakan siklus POAC tadi, planning, organizing, actuating, and controlling pada komponen mutu lulusan yang berdasarkan profil pendidikan Pancasila. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan peningkatan kualitas karakter dan kompetensi. Karakter yang dimaksud adalah 6 dimensi profil pendidikan Pancasila. Kompetensi yang dimaksud kompetensi sikap, spiritual, sikap sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, memaksimalkan gerakan literasi. Baik itu literasi keagamaan, literasi sains, literasi numerasi, literasi digital, dan lain sebagainya. Ini kita maksimalkan. Dan yang ketiga, optimalisasi kerjasama terhadap pemangku kepentingan atau kemitraan. Jadi kita lakukan kerjasama terhadap mitra-mitra sehingga anak-anak ketika belajar bukan hanya terpusat pada satuan pendidikan di dalamnya, tetapi kita bisa bawa anak atau mendatangkan ahli, mendatangkan pakar dengan mitra-mitra yang sudah kita jalin. Dari ketiga inilah yang akan kita jalankan konsep manajemen mutu lulusan yang berbasis implementasi pelajar Pancasila. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam pengamalan profil pelajar Pancasila tadi, ini yang paling urgent untuk mengikat semuanya adalah budaya sekolah. Dalam hal ini saya sajikan budaya 4CS. Nah, ini gambarnya gambar tangan Bapak Ibu. Apabila kita buka telapak tangan kita, ini ada 5. Nah, ini 4CS. Nah, ini 4CS seperti ini Bapak ya. Nah, 4CS. Nah, 4CS. 4C dan 1S nah, sini. Nah, kita lihat C yang pertama. C yang pertama adalah casing. Casing ini disimbolkan dengan jari kelingking. Ini jari kelingking kita paling kecil Bapak Ibu. Artinya casing juga ini mendominasinya sekitar 15%. Tetapi ini hal yang nampak jelas bagaimana casing misalkan pengawas, kepala sekolah, guru, ini penampilan wajahnya ini yang ketika bertemu dengan perintilan itu yang senang, yang ceria, atau wajahnya ini wajah yang bukan murung atau wajah yang apa ya, yang menunjukkan wajah sangar. Nah, ini adalah penampilan di wajah, pakaian fisik. Nah, pakaian apa ini? Pakaian guru ini juga disesuaikan. Fisik ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila di sekolahnya ada peraturan tentang kerapihan rambut, maka sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah, sebagai guru, ini kita sudah memiliki fisik itu terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang ada. C yang kedua ini adalah komitmen. Komitmen ini dilambangkan dengan jari manis. Nah, di jari manis ini sering ada cincin Bapak Ibu untuk mengikat atau engagement. Ketika ada ikatan, ada engagement, ini disematkan di jari manisnya. Nah, ini komitmen. Jadi budaya yang perlu kita bangun adalah komitmen. Apabila kita sudah menjadi pengawas, sudah menjadi kepala sekolah, sudah menjadi guru, dan kita sebagai pelaku-pelaku pendidikan, ini kita komitmen. Karena ada program kurikulum merdeka dengan profil pendidikan Pancasila, maka kita komitmen bagaimana melaksanakan ini biar maksimal, biar optimal, biar hasilnya paling bagus. Bagaimana hasilnya ini bisa prestasinya ini luar biasa atau terjadi percepatan-percepatannya, maka kita butuh komitmen, kita butuh kesepakatan
kepala sekolah, guru ini kesepakatan. Mari sama-sama kita sepakat untuk melaksanakan profil pelajar Pancasila. Butuh ikatan, artinya butuh sama-sama kita ketahui menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini butuh pendekatan, butuh kedekatan. Namanya sudah ikatan, kita butuh kedekatan. Kedekatan itu dibangun dengan menjalin komunikasi dengan baik. Apabila ada permasalahan, apabila ada hal yang belum jelas, ada yang belum paham, ada yang peran dan fungsinya belum maksimal, maka ini kita komunikasikan dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang paling tinggi. Jari yang paling tinggi adalah jari tengah, yaitu kompetensi. Kompetensi. Bapak Ibu, jangan pernah takut salah dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena belajar dari kesalahan itu hal yang paling cepat. Ketika kita salah, maka kita bisa perbarui. Kita introspeksi, oh berarti kemarin program saya kurang tepat. Program saya kurang ini. Saya letak salahnya di juknisnya yang di mana. Nah, tentang kompetensi ini, kita harus bisa mengembangkan diri. Baik itu berkelanjutan, misalkan dengan program melanjutkan studi lanjut, atau dengan pengembangan diri itu bisa dengan seminar-seminar seperti Diklat Pendidikan Nasional ini dalam rangka pengembangan kompetensi. Ini yang paling tinggi, Bapak Ibu. Nah, ini dalam rangka pengembangan kompetensi. Dengan pelatihan-pelatihan, dengan Bapak Ibu itu memahami panduan-panduan, dengan Bapak Ibu ini mengeksplorasi atau mencari literasi. Ini Bapak Ibu dalam rangka pengembangan diri untuk lebih bagus lagi kompetensinya. Sehingga ketika pengembangan diri ini ada, maka kinerjanya bagus. Kinerja ini adalah capaian sebagai guru, capaian kita dalam mengajar ini, anak sudah bisa mengamalkan materi, sikap sosial, spiritualnya sudah muncul, terus pengetahuannya sudah cukup, keterampilannya bagus. Nah, ini bagaimana dilihat dari kinerja yang maksimal. Tentunya melalui evaluasi diri. Kita evaluasi diri, kekurangan kita di mana, kelebihan kita apa, program-program yang akan kita jalankan apa. Nah, yang kompetensi ini bisa diwujudkan dengan berprestasi. Bapak Ibu mungkin ada di sini yang sudah pernah memenangkan perlombaan-perlombaan atau ajang-ajang kompetensi di guru, atau siswa Bapak Ibu sudah berhasil, yang dibimbing ini sudah berhasil menjuarai olimpiade atau di kegiatan non akademiknya ini sudah berhasil, maka itulah kompetensi Bapak Ibu, kinerja Bapak Ibu. Yang C yang keempat adalah contribution. Contribution ini kita memberi, kita banyak terlibat, kita banyak melayani, kita memberikan arahan, dorongan, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita di dalam pengamalan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ini hal yang berat Bapak Ibu, karena kenapa? Sebagai guru atau sebagai dosen atau sebagai kepala sekolah, kita hidup itu di lingkup bukan hanya pada lingkup pendidikan, bukan hanya di sekolah, tetapi kita punya keluarga, punya istri, punya anak, punya keluarga yang lain. Ini bagaimana kontribusi kita di dalam dunia pendidikan ini agar tidak terkalahkan juga. Artinya sama-sama pentingnya. Bagaimana semuanya bisa berjalan dengan seimbang dan maksimal semuanya. Kontribusi yang kita berikan juga totalitas. Kita memberikan yang benar-benar power kita seperti ini. Ini loh prestasi kita yang akan kita berikan seperti ini. Maka kita butuh yang namanya contribution. Banyak terlibat. Dan yang kelima, ini adalah sebagai ibu jari. S adalah samples. Sebagai sampel, sebagai suri tauladan, sebagai model, sebagai percontohan, bahkan sebagai idol. Misalkan Bapak Ibu berperan sebagai pengawas, maka jadilah pengawas yang dapat memberikan suri tauladan. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, maka
kepala sekolah yang dapat dijadikan model bagi guru-gurunya, bagi anak didiknya. Guru-guru yang dapat menjadi contoh, bahkan idola. Nah, ini anak didik kita mengidolakan kita. Nah, ini kenapa? Ya, mulai dari penampilan kita bagus, fisik kita bagus, pakaian kita bersih. Nah, ini sebagai wujud-wujud percontohan. Kita memberikan komitmen yang tinggi, kita kontribusi kita itu totalitas. Ini menjadi yang sampel, menjadi hal yang menjadi ibunya. Sampel bagaimana kita menjadi contoh-contoh suri tauladan yang baik. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan tentang manajemen mutu lulusan berbasis implementasi profil pendidikan Pancasila. Saya kembalikan kepada moderator Mas Rizky Sanjani. Terima kasih.